kepada Bapak Andi, ya. Kami persilakan, ya, kita sudah sama tahu Pak Andi ini, ya, setiap kegiatan yang ada di Surabaya ini pasti akan diundang. Persilakan Pak Andi, waktu yang dialokasikan selama 30 menit. Ya. Terima kasih pada moderator. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya akan bicara seperti tertulis judul di situ. Karena apa? Orang kalau sudah tua perutnya gendut. Jadi diet, balik lagi enggak karuan. Jadi saya membuat judul ini. Saya sendiri usianya sudah 90 tahun. Ya, jadi saya masih bisa berdiri di sini, masih bisa bicara, tetapi semua orang di lingkungan Prodia ini terakhir katanya. Tahun depan tidak boleh mayang-mayang lagi karena takut jatuh, karena tahun depan 91. Jadi barangkali ini terakhir ya saya bicara di sini. Saya akan berbicara tentang kalau orang tua itu selalu perutnya gendut. Jadi kemudian berusaha diet supaya gendutnya hilang, tidak pernah hilang. Ini saya coba lihat, kalau ini bajunya tidak masuk dalam gini kelihatan gendutnya, tapi karena saya lepas ini kelihatannya apa bagus saja. Next. Nah. Obesitas seperti kita ketahui merupakan penyakit kronik. Jadi terjadinya penumpukan lemak terutama di perut itu akan menyebabkan banyak sekali fungsi metabolik menjadi tidak benar. Dan kita tahu metabolisme konsekuensinya ya diabetes, ya jantung, stroke dan sebagainya. Ya, saya duduk. Oke, ya. Jadi itulah. Next. Nah, apa? Challenge daripada obesity itu adalah long term. Ya. Jadi long term malnutrition of weight loss due to the tendency for weight regain after an intervention. Ya. Jadi kalau perut gendut ini dulu saya mencoba diet segala macam mengurangi supaya gendutnya hilang, tapi begitu loss sedikit balik lagi. Jadi ini sesuatu yang menyebabkan terganggu. Akhirnya ya segala penyakit yang terkait ini akan muncul. Ya. Next. Nah, kalau kita
diet dikecilin, nanti nggak cukup lagi, bikin celana lagi supaya cukup perutnya. Itu yang saya alami karena saya sudah 90 tahun ini ya, jadi selama ini mengalami hal-hal demikian. Nah, jadi weight regain atau weight cycling ya, karena dulu saya pernah membimbing seorang ahli gizi ya. Weight cycling artinya balik lagi ke gendut lagi, balik lagi ke gendut lagi, itu selalu terjadi. Next. Nah. Jadi sel-sel di perut ini tadi, bagaimana kita ini bisa yang terbaik kan kalau sudah kurus ya, semua selnya jadi kurus, nggak balik lagi. Itu yang paling penting ya. Dan itu bukan pekerjaan mudah untuk mengerjakan hal-hal demikian. Jadi weight cycling itu akan terus-terusan ya, karena dulu saya pernah punya mahasiswa S3 ahli gizi, dia meneliti sampai 10 tahun orang-orang ini bolak-balik aja, diet ketat, urus perutnya, balik lagi gendut lagi ya. Jadi weight cycling ini memang susah dicegah, apalagi pada orang yang dengan usia makin tua. Next. Nah, jadi obat-obat itu kan semua untuk mengatur metabolisme kita sehingga tidak terjadi weight cycling kalau sudah kurus. Next. Jadi orang lalu berusaha untuk bagaimana mencegah weight cycling ya, karena itulah yang menyebabkan gangguan metabolisme sehingga menimbulkan segala penyakit itu tadi. Next. Nah, fat cell itu secara epigenetik dia punya memori untuk balik lagi itu tadi ya. Next. Nah. Apa yang menyebabkan ya ini tadi, bahwa weight regain atau weight cycling itu tadi. Next. Kalau kita lihat ini, faktor itu banyak sekali yang bisa mempengaruhi penurunan berat badan. Itulah sebabnya bukan kerjaan gampang untuk menurunkan berat badan. Kita lihat di sini banyak sekali macamnya. Ya. Next. Nah. Next ya. Jadi inilah, ini sekarang ini segala macam dianalisa apa yang menyebabkan terjadinya weight cycling itu tadi. Next. Nah, jadi di sini kita bisa lihat weight regain ini tadi faktornya banyak sekali dan sangat kompleks. Dulu kita nganggap sepele, menurunkan berat badan selesai. Buktinya enggak, karena metabolisme kita udah
diatur pada saat obesitas itu berubah semuanya, sehingga tidak mudah untuk mengatur satu bagian ya, semuanya harus bisa dirubah. Next. Nah. Belakangan saya mulai meneliti secara biologi molekuler apa sih sebetulnya yang menyebabkan berat badan meningkat itu tadi ya, secara biologi molekuler ya. Next. Nah, itu tadi saya banyak faktor sehingga saya sekarang berkesimpulan kalau kita mau ngatur semua ya metaboliknya aja yang diatur, tapi maksudnya makan metaboliknya ya, supaya weight cycling ini tidak terjadi. Jadi sekarang ini saya hilangi semua obat, saya diabetes, saya hipertensi, semua obat sudah hilang, gantinya sekarang makan metabolik. Segala metabolit, misalnya resveratrol, kurkumin, sulforafan, epigallocatechinala dan sebagainya. Jadi saya sekarang ini makan suplemen jumlahnya sehari 18 semuanya suplemen, bukan obat. Dan semua obat, artinya saya ya hipertensi, saya diabetes, itu semua saya singkirkan, diganti dengan suplemen ya. Dan dengan suplemen ini saya merasa dirinya lebih enak sekarang ya, biarpun usia saya 90 tahun itu tadi. Jadi itu yang dinamakan tadi. Next. Nah. Jadi weight cycling adalah fisiologi adaptation to interventional weight loss can facilitate weight regain. Ini secara metabolisme di tubuh kita ini memang begitu ya. Next. Jadi sekali lagi, kalau kita keseimbangan berat badan itu kan, kalau kita mengurangi makan ya berat badannya turun, makan banyak naik lagi dan sebagainya. Tetapi faktor yang mempengaruhi bukan ini saja, tapi seluruhnya ini banyak sekali. Maka tidak mudah untuk menurunkan berat badan ya. Apalagi di usia yang metabolismenya ini sudah terganggu. Next. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah obesity itu penyakit? Next. Nah. Jadi sekarang ini obesity dinamakan chronic disease. Jadi para ahli obesitas itu sudah mulai menamakan obesity adalah penyakit yang kronis, dan ini harus ditangani seperti menangani penyakit kronis. Dan dalam hal ini adalah metabolisme, gangguan pada metabolisme. Next. Nah. Jadi untuk bisa tetap mempertahankan berat badan setelah kita diet atau pakai obat itu, maka saya berusaha mempelajari apa gangguan metabolisme yang terjadi di
secara molekular. Ya. Next. Jadi ini bahwa di dalam tubuh semua itu diatur oleh banyak hal. Ada sensor-sensornya pada energi yang masuk, dan sensor-sensor ini sangat kompleks. Ya. Secara biologi molekuler makin lama makin pusing mempelajari sensor di dalam tubuh kita, sensor metabolisme tadi. Next. Ya. Jadi kemudian kita bisa mencari apa yang menyebabkan. Jadi di neuron ini sekarang ada misalnya alfa aminobutirat, ada POM, ada CAR, ada glutamat dan sebagainya. Jadi kalau kita mempelajari biologi molekulernya dari metabolisme ini, makin lama makin ruwet jadinya. Next. Ya. Gut hormon misalnya GLP-1, PYD, VCK, Ghrelin, BDF15 dan sebagainya. Saya punya 3 mahasiswa yang meneliti ke arah sini, molekuler semua. Ya. Mumet sendiri, saya jadi pusing sendiri mempelajari mendalam daripada metabolisme ini tadi. Ya. Next. Ya. Sehingga apa yang bisa menyebabkan ini semua, makin lama saya mencari terus literatur secara molekular, ini kita bisa tahu sangat rumit, satu sama lain saling terikat. Next. Nah. Jadi karena tubuh ini sudah ditentukan set pointnya itu tadi, kita harus bisa mencari dan menyesuaikan. Next. Nah. Next. Seperti saya katakan tadi, secara biologi molekuler saya mulai mempelajari sampai mendalam apa yang menyebabkan metabolik adaptation terhadap penurunan berat badan. Next, hingga tidak terjadi weight regain. Ya. Banyak hal kalau kita pelajari satu-satu, ya, sehingga menurut saya tambah luas mempelajari metabolisme. Next. Ya. Jadi ini contoh-contoh sekali yang berpengaruh di dalam metabolisme kita. Next. Ya. Jadi molekul komponen daripada metabolic adaptation of the weight reduce state that favor weight regain sangat kompleks. Ya. Saya tidak akan menerangkan secara molekuler dengan komplit pada presentasi ini, nanti bikin pusing. Ya. Next. Nah, jadi ada 6 major metabolic pathway di dalam tubuh kita ini yang berperan tadi. Next. Jadi sekarang ini orang menamakan obesity is a complex inflammatory disease. Jadi obesity is a complex inflammatory disease. Next. Ya, ini contoh metabolic reprogramming yang terkait dengan sistem imun kita.
Ya karena memang tubuh ini kan tidak berdiri sendiri, urusan sistem imun, urusan makan, urusan segala macam, padahal semua ini integrated. Next, kolisistem sendiri saja terkait dengan sistem imun. Next, ya. Ini dalam makrofag sendiri banyak sekali cycle yang semua terkait metabolisme. Next, ya. Jadi inilah contoh-contoh fatty acid oksidasi itu terkait juga dengan imuniti. Jadi memang seperti saya katakan tadi, semua sistem yang ada di dalam tubuh kita ini terintegrasi satu sama lain. Next, ya, jadi metabolisme dan imuniti itu sekarang menjadi penting, hubungan antara metabolisme dan sistem imun. Next, ya. Contoh impact daripada energi turnover dengan regulasi daripada energi intake, energi partitioning dan metabolik. Kalau dulu seperti saya katakan kita mempelajari sepotong-sepotong. Kalau sekarang mau mempelajari secara molekular di dalam tubuh kita ini tidak sepotong-sepotong, semua terintegrasi. Dan itu yang perlu menjadi pedoman kita sekarang ini. Next, ya. Jadi ini contoh. Adipositokin itu terkait sama metabolik inflamasi. Pada adipositokin itu banyak sekali, ya, yang dikeluarkan oleh sel adipos. Ini hanya beberapa contoh aja. Next. Jadi obesitas, kalau kita mau menangani obesitas kita harus ngerti epigenetic regulation. Next, jadi epigenetik sendiri adalah a stable heritable phenotype from change in a chromosome without alteration in the DNA sequence. Ini kalau lebih mendalam secara molekular. Next, ya, jadi kita tahu di dalam tubuh kita ini ada kromosom X ini. Di dalam sel, satu sel ada berapa kromosom? 36. Di dalam kromosom ini ada rantai DNA, ya. Padahal ini kan hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Tapi DNA yang diikalkan di dalam kromosom yang X ini tadi modelnya demikian. Panjangnya 200 cm. Siapa yang bisa membuat benang diikal terus bisa menjadi masuk di dalam kromosom yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Hanya Tuhan yang bisa membuat itu. Nah, di dalam ini ada macam-macam ini kan, dan ini semua bisa berubah. Misalnya adanya DNA metilasi di sini sudah ganti. Next, ya. Jadi ini tadi kalau rapat begini kan tidak bisa di metilasi atau apa, tapi kalau dilepas seperti tadi, jadi agak jarang-jarang begini, maka ini semua bisa dimetilasi. Next. Maaf, waktunya Ya, lagi. oke, ya. Jadi inilah contoh adanya environment exposure, namanya epigenetic
mempengaruhi tadi DNA, metilasi dan sebagainya dari sini dan dari sini bisa terjadi, sehingga satu sama lain itu bikin ruwet. Next. Jadi epigenetics is one of the mechanism linking environment factor to alter gene activity, and there an obvious link between the rapid change in eating habits and the observation obesity phenotype. Kalau kita mengetahui ini, maka itu tadi sekali lagi obesity adalah hal yang sangat kompleks dan terkait dengan segala apa yang terjadi di tubuh kita. Next. Ya, jadi secara epigenetik ya, jelas. Ini demikian. Di sini obesity, di sini type 2 diabetes. Oleh semua terkait jadi satu oleh epigenom. Next. Ya, ini lebih rumit lagi karena ini memang inti sel, ini segala yang terjadi di dalam sel semua diatur, dan yang ngatur semua ini tergantung makanan. Jadi makan ini penting, tetapi makan yang bisa menyebabkan terganggu semua ini tadi itu yang harus dijaga. Next. Ya, jadi ini sekali lagi ya, jadi ini DNA, ini RNA, terus ini jadi metabolik. Next. Nah, ini kalau kita lihat ya, modifikasi daripada histon asetylasi atau mutilasi sangat banyak hal yang mempengaruhi ini tadi. Ya. Next. Jadi comprehensive understanding of epigenetic regulation of energy balance and metabolism pun menghasilkan novel molecular target for obesity treatment. Next. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih Pak Andi tadi sudah menginformasikan kepada kita bahwasanya cairan obesity sangat banyak ya, antara lain adalah weight regain atau weight cycling, dan weight cycling ini faktornya sangat kompleks terlihat. Weight cycling ini adalah fisiologi adaptation, intention, weight loss. Jadi obesity ini sekarang ini merupakan chronic disease. Chronic disease ini akan melibatkan beberapa hormon, dari dulu, dari waktu sebagai adik masih yang sangat junior sampai sekarang, dan ikut Pak Andi. Kalau Pak Andi 90 tahun, saya 82 tahun, beda 8 tahun. Pensiun sudah 15 tahun, tapi masih diundang oleh teman-teman, dan saya coba akan bicarakan, dan judul yang susah ini juga diberikan oleh waktu sebagai adik banyak. Ya, jadi saya akan coba untuk berbicara sedikit mengenai hal-hal yang memang dalam bidang metodologi menjadi suatu tantangan baru, ya. Saya coba. Disclaimer. Oke, jadi memang beyond the starting ceiling. Istilah starting ceiling aja saya baru dengar setelah disuruh bicara, baru saya cari. Kemudian optimizing LDL cholesterol reduction with combination therapy, key insight in dyslipidemia management. Kita mulai dulu tentang lipids. Obat-obat dalam lipidologi mengalami evolusi.
Tingkat pertama adalah obat-obat yang diberikan daily, ya biasanya oral. Kita lihat acetamide, statin, esecopen-etil, bempedoic acid, fibrate. Kemudian ada obat-obat yang monoclonal antibodies, yaitu yang kumab-kumab tadi, ada erokumab, evolocumab, yang monthly atau bimon diberikan ya 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Kemudian berubah lagi ada antisense oligonucleotide diberikan weekly to monthly, ya. Jadi ada obat-obat yang namanya aja kalau baca cepat-cepat lepotan, volanesorsen, bupanorsen, pelacarsen. Kemudian ada small interference RNA, siRNA. Itu bisa biannually, setahun 2 kali. Ya, yaitu ada yang pisilan, opasilan. Lalu akan ada lagi yang setahun sekali. Kemudian ada yang seumur hidup, yaitu pakai gene yang diedit. Nah, kita lihat target yang mula-mula sebagai meridian LDL mean target, sekarang sudah ada target yang secondary target, di mana diperhitungkanlah range, hingga kita mulai menghitung non-HDL atau periksa ApoB. Ya, akhir-akhir ini tambah lagi target baru, LP-little-a, yang genetik, yang once in a lifetime you have to check LP-little-a, genetik. Jadi target mulai bertambah. Ya, nah kita lihat di sini obat-obat yang ada. Ya, obat-obat kali ini agak kuat. Semua terjadi di hati. Obat yang pertama yang banyak adalah statin. Ya, kemudian ada acetamide. Nah, ini ada monoclonal antibody yang ada di Indonesia, nanti ada evolocumab. Dan masih ada juga small interference RNA. Tapi yang kotak-kotak yang lain itu semua pipeline obat-obat untuk lipis. Ada, kalau mungkin dari belakang yang kita karena kecil, ada obat-obat di sini yang disebut ada namanya, itu sudah ada di dunia. Cuman kita aja belum ada. Tapi ada obat-obat yang juga masih dalam fase 2-3. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus mempelajari lebih banyak karena pipeline itu berjalan terus. Ya. Kita mulai sedikit sederhana balik ke statin atau SMA co-redukase, statin mode of action. Sebetulnya kalau kita lihat secara mudah, statin itu kerjanya di dalam bentuk alkilan dalam hati itu pembentukan kolesterol lah yang dihambat. Ya, dalam kolesterol, pembentukan kolesterol itu, maka ada fase-fase di mana ada SMA co-redukase. Sebetulnya di atasnya ada asetilase juga yang nanti bempedoic acid. Nah, di dalam fase kalau lihat nomor 1, statin inhibits SMA redukase leading to a decreased concentration of cholesterol within the cell. Jadi kalau dihambat, kolesterol di dalam hati akan berkurang. Karena pembentukannya berkurang di dalam hati. Nah, karena pembentukan dalam hati berkurang, maka LDL reseptor akan dibentuk lebih banyak supaya ada kolesterol yang masuk lagi. Kalau kalian di nomor 2, low intracellular cholesterol stimulates the synthesis of LDL receptors. Pada di sini yang paling sebelah kiri reseptor itu akan dibuat soalnya ini pointernya jalannya reseptor, kemudian otomatis increase number of LDL nomor 3, increase number of LDL receptors promotes the uptake of LDL. Jadi kolesterol yang ada di dalam darah akan diikat oleh LDL reseptor masuk ke dalam tubuh. Ya, jadi dia demikian statin lalu SMA co-redukase inhibitor akan memasukkan kolesterol darah masuk ke dalam hati karena LDL-nya dibentuk lagi. Nah, ini adalah basicnya. Pada saat yang bersama, maka kolesterol itu akan dikeluarkan di dalam hati ke dalam VLDL. Karena kolesterolnya kurang, otomatis VLDL juga turun. Jadi penurunan kolesterol oleh statin adalah ini. Ingat ini, karena ini nanti akan hubungannya dengan bahwa LDL itu juga ada batasnya. Ya, oke. Kalau kita lanjut, maka
di dalam guidelines, target-target guidelines di dunia itu makin lama makin rendah. Memang ada dua kubu Eropa, kubu Amerika. Kubu Eropa ini yang masih sebelumnya 2019, kalau very high risk turunkan sampai 50 mg per desiliter LDL. Tetapi kemudian 2025 mereka turunkan sampai 40. Jadi kalau seseorang sudah kena ada diabetes misalnya, kemudian kena heart attack berulang-ulang, maka target yang 55 jadi 50. Ya, jadi 100. Kalau seorang dengan diabetes 100, segitu diabetes dan risk factors jadi 70. Segitu diabetes dengan risk factors dan kemudian kena serangan jantung jadi 55. Segitu ulang lagi kena jadi 40. Ya, itu stepnya. Nah, untuk mencapai itu tentu agak sulit, tetapi itu adalah target. Berbeda dengan Amerika. 2025, Algorithm of Management Advanced Dyslipidemia. Apa yang mereka katakan? Ya, kalau sebetulnya di Amerika mereka membagi kelompok bukan pakai scoring, tapi pakai kalau kita ketemu seseorang di dalam yang berhadapan dengan kita, maka ada kelompok yang misalnya diabetes. Di sini ada type 2 diabetes yang di tengah, kemudian ada masuk di ataupun ada atas TKB, atau kalau LDL-nya di atas 190. 4 kelompok ini otomatis akan jadi considered moderate to high intensity statin. Kelompok yang lain adalah orang yang tidak ada 4-4-nya, yaitu orang yang sehat itu pakai risk factors, baru hitung risk. Kalau SC dari awal udah hitung risk. Ini enggak. Orang Amerika katakan kalau kamu ketemu orang dengan LDL di atas 190 langsung moderate to high. Ada diabetes moderate to high, ada CKD moderate to high. Kalau ini enggak ada, baru kita hitung risknya pakai prevent risk calculation. Ya, nah kalau secondary, kalau dia sudah kena jantung, udah stroke, itu langsung masuk high intensity. Nah, di dalam itu dikatakan bahwa target mereka di sini hanya 70. Tidak ada cerita 55, tidak cerita 40. Ya, jadi AACE suggest treating individuals with ICMD or increased risk of ICMD to an LDL target of 70 mg per deciliter. Ya, ada berbeda. Tapi walaupun nanti akan turun lagi, tapi target mereka masih turun. Oke, yang penting sekarang kita tahu bahwa target itu sangat rendah. 70 pun rendah. Nah, kita tahu dalam kehidupan sehari-hari banyak pasien kita tidak mencari target. Ya, why are we still missing LDL targets? Many patients on high intensity. Kita sudah pakai high intensity. LDL tidak tercapai. ACV masih tetap terjadi. Nah, message ada statin works but they plateau. Statin bekerja, tetapi ada limitnya. Statin yang paling keras pun Rosuva paling banyak turun 55%. Paling banyak. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Lower LDL cholesterol, ya, jadi itu unfinished LDL story. LDL bisa turun, tetapi tentu ada threshold. Ya. Kalau tidak capai maka ICD berjalan terus. Kita lihat, kalau kita menurunkan 1 milimol atau 39 mg per deciliter LDL reduction, kardiovaskular risk turun 20-25%. Tetapi masih banyak yang tidak bisa kita capaikan targetnya. Ya. Nah, di mana tanya? Kita tahu bahwa kalau monoterapi paling tinggi dikatakan sini 55%. Kalau kita lihat efek kerja statin yang paling kuat, rosuvastatin 40 mg paling banyak 55%. Nah, yang 45% yang obatin siapa? Ya. Nah, sebenarnya on target demandnya 60 to 85. Nah, ini disebutkan this is statin ceiling. Judul kita statin ceiling. Jadi kita targetnya berapa, mencapainya berapa. Batasnya ada, ceilingnya udah, atapnya udah jelas, nggak bisa lebih lagi dari itu. Ya. Nah, kenapa ceiling ini terjadi? What is the statin ceiling?
Hepatic cholesterol synthesis inhibition status. Compensatory intestinal, jadi begini. Di dalam hati tadi, kan kolesterol itu oleh HML reduktase inhibitor atau statin tadi kan dihambat supaya tidak terbentuk kolesterol. Lalu otomatis si LDL reseptor dibuat oleh hati tadi akan bertambah banyak. Tapi dia kan ada batasnya. Emang sampai berapa bisa keluar? Ya kan? Nah, LDL reseptor yang dibuatkan bisa banyak sehingga akhirnya mau naikin statin pun percuma karena LDL reseptor yang akan mengikat itu nggak ada, habis, ya udah dihabisin sama statin, ya. Nah sementara itu tidak tercapai, side effects kalau kita naikin terus, saya rasa Anda juga tahu ada orang tentu sampai nggak bisa jalan. Kadang-kadang si statin 10 mili aja nggak bisa jalan, apalagi kalau selain 40 misalnya, ya. Nah sehingga kalau kita tidak bisa menurunkan, maka namanya ada residual ApoB particles yang masih tinggi. Kenapa bilang residual ApoB? Karena ApoB itu yang mengikat kolesterol. Semua kolesterol tubuh kita adalah ApoB. Nah, kalau kita bicara LDL, itu baru sedikit, karena masih ada VLDL, masih ada remnants, ya masih ada kilometer remnants, ada macam VLDL remnants. Nah, remnants ini juga mengandung kolesterol. Oleh karena itu, ApoB. Jadi, statin are foundational but not sufficient. Oke, statin adalah dasar pengobatan, tapi tidak cukup atau belum cukup. Nah, kita tahu kalau kita kasih statin dose pertama, the biggest dose, kalau kita naikin dosisnya, itu hanya bisa bertambah 6%. Ya, jadi naikin dosisnya, double pun tidak ada akan berhasil banyak. Ya, kalau kita lihat di sini, doubling dose dari statin ceiling tadi. Jadi kalau statin dose intensity, ya misalnya dia 35%. Kalau dinaikin miligramnya akan tambah 6 jadi 36%. Dan selanjutnya paling tinggi 50%, 51%. Nah, ini adalah slide yang bisa gagal gini. Di dalam statistik, kalau kita kasih obat, kalau sebuah obat itu min-nya menurunkan 30%, itu kan tidak semua. Ada yang bisa 15%, ada yang bisa 50%. Min-nya tidak. Sekian. Yang bisa kita bicara tadi turun 50%. Itu kan min rata-rata. Ada yang 15%, ada yang 60%, sehingga min-nya 50%. Kalau tidak semua, jadi kita rosuvastatin bisa menurunkan sampai 55. Ya, ada yang bisa 55, ada yang bisa 30, ada yang juga bisa 70. Ya, kalau kita bicara. Nah, kalau kita lihat segini, jadi while statin shift the population average level, this proper share cardiovascular, dari sini begini. Obat menurunkan min-nya sekian. Sementara orang dengan cardiovascular complications itu juga ada min-nya. Kalau kita menurunkan 30%, ada yang turun 5%, ada yang turun 70%. Jadi kalau kita hanya menurunkan min, obat yang tengah, maka kita lihat sini. Ada bagian yang bisa turun, ada yang bagian yang nggak kebagian apa-apa. Karena obat itu misalnya ada, kalau dia bisa menurunkan yang 80% dari 55, upgrade dia yang 5%. 55 ada yang cuma turun 30, ada yang bisa turun 70. Kalau yang turun 70 kebetulan. Tapi kalau yang turun 30, sementara orang yang cardiovascular peaknya ada di sebelah kanan, maka di overlap situ. Ya, while statin shift the population LDL receptors ke sini, tetapi share the cardiovascular remains concentrated in the right tail of the cumulative effect. Jadi sepotong kalian di overlap. Yang tengah ini min dari ininya, yang ini ada min dari obatnya. Jadi hanya sebagian yang kena. Nah itu yang residual risk ini yang harus kita perhatikan. Ya, jadi kan selalu bilang, 50 tidak semua turun sampai 55, ya kan? Ya.
Kenapa itu? Visual risk is not random, it is distributional. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Ya, second patients cluster in the tail, makin tinggi, tail yang makin banyak. Ya, LDL cholesterol target based on average wisdom. Kalau kita targetnya average di tengah, ada yang miss, ada yang nggak kena. Ya, combination. Oleh karena itu, combination therapy is biological logical. Visual risk is about who lives in the tail, not where the average is. Kita kasih average, tapi yang kena yang di ujung. Itu kan kejadian. Oleh karena itu dikatakan gini misalnya, goal, shift lower is better. Oke, kita target 55 atau 40. Kalau kita pakai baseline segini, pakai statin, tambah statin, target tuh, oke turun. Ya, tetapi kalau kita lihat genetic LDL production, LDL jalan terus, kemudian kolesterol sebagai kompensasi diabsorpsi lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan karena kolesterol dari dalam hati sudah diturunkan. Ya, kan yang butuh hati bukan dalam darah. Kolesterol yang kita turunkan di dalam darah yang nggak bermanfaat itu, yang bikin bahaya itu. Nah, hati sendiri udah nggak bikin, sehingga mekanisme itu akan absorpsi lebih banyak. Ya, jadi prinsipnya adalah residual LDL bukan statin failure, itu statin biology, bukan kegagalan. Memang hanya bisa segitu secara biologis. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang kita sekarang adalah LDL cholesterol plateau despite high intensity therapy. Kita tetap kasih statin, dia nggak bisa turun. ApoB remains above target, tetap di atas target. Visual accelerates persist, tetap risikonya. Kemudian side effects, kalau kita lihat. Nah, biologinya apa? Kenapa begitu? Karena statin mainly improve clearance dibuat. Ya, LDL receptor upregulates reaching a ceiling. Jadi LDL receptor itu udah ada batasnya, ceilingnya nggak bisa tambah lagi. Kalau ApoB particle tetap dibikin. Ya, dari adipose tissue dysfunction, ada yang resistant dan fatty liver. Jadi kalau kita lihat interpretasi ini bukan statin failure, bukan poor adherence, bukan obat yang salah, tetapi biological limit yang sudah tercapai. Kemudian systemic disease persis, systemic disease dari seluruh tubuh secara sistem, semua sakit, dan itu baru. Ya. Lalu kemudian monoterapi is insufficient. Jadi obat monoterapi enggak cukup. Ya, when LDL cholesterol remains elevated, the statin has already done its job. Selesai tugasnya. The main problem is biology, bukan usaha. Biologi yang akan melawan. Oleh karena itu apa? Ya, kita lihat di sini. LDL pathways ada hepatic synthesis, ada intentional reabsorption, ada LDL receptor recycling. Ya, itu masing-masing obatnya apa? Hepatic synthesis bisa ada statin, intentional absorption ezetimibe, LDL receptor ada nanti ada PCSK9, ada small intestine RNA. Nah, kalau kita lihat, maka kalau ditambah satu persatu, ya, one drug goal LDL cholesterol reduction kan bukan, ya, saat masing-masing akan kalau ditambah baru bisa berkurang. Tapi kalau kita lihat di sini, ya, pada ritme sekarang, pathway one drug is obsolete. Modern severe care is multi-pathway blockage. Jadi kalau kita hanya pakai pembentukan atau sintesis di hati, nggak cukup dengan monoterapi. Harus ada tambahan obat yang bekerja di pathway yang berbeda. Ya, jadi bukan monoterapi lagi. Nah, kita lihat di sini, kalau early combination dan turunnya goal faster, kalau stepwise goalnya akan lebih lama. Jadi message-nya sebetulnya langsung kasih kombinasi supaya potong jalan, biasa habis udah turun naikin 2, naikin 4, dari 10 naikin 20, 20 naikin 40, nggak mempan baru tambah ezetimibe dan seterusnya. Ya. Jadi
Who needs combination early? Pasien apa yang memerlukan kombinasi? Early. Kalau ada established ASA miring. Kalau very high risk patients, CKD stage 3-4, visible high LDL cholesterol, dan recurrent events kalau berulang lagi sampai 740. Ini adalah yang memerlukan kombinasi dari awal. Nah, kita lihat di sini, kalau moderate statin turunnya 30-40%, kalau high intensity statin 50-5% itu maksimum, nggak bisa lagi. Tapi kalau ditambah dengan ezetimibe bisa dia 65-70%. Kalau PCSK9 ditambah akan dia 17-80%. Kalau statin plus ezetimibe plus PCSK9 bisa lebih dari 80%. Ya, itu adalah rumusnya. Key insight: combination therapy is additive, not redundant. Early combination is more better than late residual escalation. Ya, inilah target-targetnya tadi 70, 55, dan 40. Ya, sementara if required reduction more than 50%, monotherapy is better than insufficient. Obat ini hanya bisa 45. Target kita lebih dari 50. Kalau monoterapi tidak akan cukup. Ya. Sehingga kita setnya segitu moderate intensity, boleh tambah ezetimibe, dan pikir nanti akan obat-obat. Dan obat-obat Indonesia sudah ada, monoklonal antibody sudah ada, sponsor juga sudah ada, hanya itu disuntik. Ya. Jadi pasien apa? High intensity statin, LDL cholesterol release above target, multiple risk factors, di terapi intensification is it time to escalate therapy? Apakah kita eskalasi ataukah pakai cara yang berbeda? Kita di sini statin works dengan menghambat hepatic cholesterol synthesis, upregulating LDL receptors, increasing clearance dari circulatory LDL. Tapi biologi adalah LDL receptor ada maksimumnya dengan tidak bisa lewat. Cholesterol synthesis yang dibikin because near maximum udah habis, nggak bisa lagi ada cholesterol yang bisa disintesis lagi. Further escalation, jadi this is the statin plateau, the rule of 6. So when LDL cholesterol plateaus, the statin has already done most of the work. Jadi dia kalau sudah pada dosis itu tidak naikin sampai berapapun, udah nyerah. Ya. Jadi lagi increase statin dose, ada ceilingnya, kalau naikin bisa ada side effect. Oleh karena itu dikombinasilah dengan ezetimibe, bisa PCSK9 inhibitor. Kalau di dalam negeri masih ada bempedoic acid sebetulnya, ya, belum pernah masuk Indonesia. Jadi pada saudara-saudara sekalian, jadi mitosnya adalah maximize statin before adding. Jadi naikin dosis sampai maksimal sebelum menambah yang lain. Itu sebenarnya diminish returns higher side effect. Artinya makin dinaikkan belum tentu bisa mencapai target, sehingga akhirnya tetap malah kalah sama side effect. LDL too low is dangerous mitosnya. No safety signal even at LDL less than 20. Penelitian di PCSK9 LDL di bawah 60 pun nggak apa-apa. Ya. Kemudian combination therapy is aggressive, bukan. Combination therapy is precision medicine. Ya, jadi bukan kegagalan obat statin terus nanti baru tambah obat. Nah, precision medicine. Jadi pada saat terakhirnya, why statin is not enough in some patients. Ya kan? Nah, itu dia. Nah, ada dua slide terakhir sebetulnya kenapa beyond the statin ceiling lies not more dose but better strategy. Bukan dengan dose, tapi harus ada strategi yang disebutkan tadi precision medicine. Dan beyond the statin ceiling is not about adding drugs, and it's about removing residual risk. Ya, saudara sekalian, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Atau lihat bahwa statin ceiling is real and predictable. Modern LDL targets require multi-pathways. Combination therapy is earlier, safer, and more effective. Dyslipidemia care in 2006 is risk-driven, not drug-driven. Ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga ini menjadi pencerahan kita menghadapi pasien-pasien kita ya di dalam melayani dyslipidemia. Dan dyslipidemia sebetulnya masih sebagian daripada systemic metabolic disorder.
Nah itu nanti hubungannya dengan obesity, adiposity based chronic disease dan selanjutnya. Masih banyak kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Umar. Prof. Terima kasih Prof. Sudartawan atas presentasinya. Kalau boleh saya sampaikan bahwasanya evolusi lipid lowering dari mulai statin sampai dengan gen terapi. Jadi merupakan primary target, bukan saja LDL tetapi ada secondary target. Jadi secondary target itu adalah non HDL, LPI, kemudian ApoB. Kemudian selain itu bahwasanya di samping obat-obat yang ada selain daripada statin ya, banyak juga obat yang lain. Antara lain adalah LDL reseptor dan obat-obat juga terhadap FLDL. Dan target untuk LDL ya itu kita sudah sama tahu, tetapi ada beberapa pemahaman mengenai target terhadap dislipidemia. Kemudian secara maksimum statin dapat menurunkan LDL sebanyak 55% ya. Kemudian walaupun dosisnya ditingkatkan bisa meningkat sampai dengan 6% gitu. Jadi secara nyata keadaan ini secara penelitian bahwasanya untuk menurunkan LDL tidak cukup terhadap faktor LDL termasuk LDL reseptor. Ini disebabkan oleh karena ada faktor biologi. Maka untuk itu, untuk mencapai target yang diharapkan, dilakukanlah combination terapi. Combination terapi ini melibatkan multi pathway blockade, dan inilah yang disebut dengan precision medicine. Ya, kira-kira begitulah yang disampaikan oleh Prof. Sudartawan. Kemudian acara selanjutnya kami sampaikan kepada protokol. Jadi untuk acara ini tidak ada discussion oleh karena plenary lecture, maka acara selanjutnya kami serahkan kepada protokol. Mari kita berikan applause kepada kedua pembicara.